Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam dan damai Tuhan memberikan kita sukacita di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan hari ini berlimpah bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita hari ini diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar kisah pertentangan tentang hari Sabat. Bahwa ada hukum Taurat yang mengatakan bahwa pada hari Sabat tidak boleh ada orang yang memetik bulir gandum atau memakan. Atau mungkin dengan kata lain, pada hari Sabat semua orang harus beristirahat. Oke, kita semua boleh beristirahat pada hari Sabat. Kita semua diundang untuk memberikan tempat bagi hari Sabat bagi Allah sendiri. Ya. Di mana tempat kita bersyukur, waktu kita bersyukur, waktu kita merasakan ungkapan terima kasih kepada Allah oleh karena selama 6 hari Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Dan pada hari Sabat, kita semua beristirahat, di mana waktu itu kita gunakan untuk Allah. Tetapi kita harus ingat, siapakah Allah itu? Yesus berkata, ya, Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Di mana ada Allah, hendaklah setiap orang menaruh kasih. Peristiwa hari ini mempunyai suatu background atau latar belakang di mana para murid lagi lapar. Ketika seseorang lapar, yang dibutuhkan hanya satu, makan. Ketika ia berhadapan dengan makanan, tentu yang dipikirkan hanya satu, makan. Makan itu mempunyai suatu banyak tujuan. Bukan hanya memulihkan dari rasa lapar, bukan hanya untuk memberikan kekenyangan bagi panas lapar, tetapi untuk memberikan kehidupan bagi manusia. Dan kehidupan itu digunakan oleh manusia untuk melakukan hal-hal yang berguna. Kalau kita mendengar kisah hari ini, Yesus menekankan bahwa semua orang yang hidup sebagai atau hidup dari bagian dari hari Sabat itu harus memahami bahwa hari Sabat adalah hari untuk Tuhan. Deus Caritas Est, di mana manusia memberikan rasa cintanya bagi sesama, melakukan perbuatan-perbuatan kasih, dia sesungguhnya melakukan itu bagi Allah. Tentu ketika ia berbicara, Yesus berbicara bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia mengatakan segala hukum, segala sesuatu peraturan di dunia ini harus
bersumber pada satu hukum, yaitu hukum Allah sendiri. Dan hukum Allah itu adalah hukum kasih. Kita mendengar ini, Yesus berbicara, belas kasih itu jauh lebih penting dari persembahan. Orang memberikan persembahan tetapi tidak datang dari hati, tidak dengan ketulusan, tidak dengan punya niat yang baik, maka persembahan dia tidak punya arti. Tetapi ketika seseorang melakukannya atas dasar kasih, yang melakukan sesuatu kepada Allah. Kita mendengar waktu bagaimana kisah orang Samaria yang baik. Ia mampu melakukan melebihi sesungguhnya dari apa yang harus ia lakukan. Ia mau menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah melampaui segala sesuatu. Cinta itu harus diwujudkan dalam sesama kita. Bagaimana ketika seseorang yang lapar, apakah kita tidak memberi dia makan? Ketika seseorang terancam, kita tidak memberikan dia pakaian. Ketika seseorang sakit, kita tidak membantu dia dalam penyembuhan. Orang yang saat lagi berduka, apakah kita tidak menghibur dia? Apakah oleh karena seseorang itu berbeda agama, berbeda suku, lalu kita tidak mau membantu dia? Saudara-saudari, cinta kasih itu melampaui seluruh boundary kehidupan manusia. Melampaui seluruh batasan peraturan hidup manusia. Kalau ada cinta yang membawa manusia kepada suatu ketenangan dalam satu aturan, kedamaian dalam satu aturan, maka cinta itu harus diwujudkan. Maka saudara-saudari, marilah hari ini cobalah kita memahami bahwa jangan sampai kita seperti seseorang yang tidak memahami tentang aturan hidup, lalu kita mencoba mencari pembenaran seperti orang Farisi hari ini. Cinta Tuhan harus mendasari seluruh kehidupan umat manusia. Apapun peraturan yang kita buat, apapun norma yang kita buat, kalau tidak ada cinta di dalam peraturan itu, maka aturan itu tidak memberikan makna. Maka marilah saudari, setiap perbuatan kita harus didasarkan atas cinta, harus didasarkan atas kasih sayang, harus didasarkan pada suatu hubungan yang penuh kasih dengan Allah dan sesama. Tuhan Yesus hari ini menguduskan, memberkati, dan memberikan kita suatu kebahagiaan bagi hidup kita untuk senantiasa terus melakukan perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.